kita memasuki kembali pelita hati kita dengan sebuah pertanyaan. Kenapa agamawan, pahlawan sebelum merdeka ini bersatu untuk menyusun konsep yang membahagiakan seluruhnya? Dan itu tidak terjadi sekarang. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah politik, tapi bagaimana mengisi politik dan membawakan politik itu. Nah, sekarang ini politik pelan-pelan meninggalkan amanat. Banyak keputusan-keputusan yang tidak pro rakyat. Nah, artinya bahwa pro rakyat adalah bagian dari esensi politik. Nah, ketika politik sudah tidak lagi pro rakyat, maka sebetulnya terjadi kesenjangan antara aspirasi dengan desisi, dengan sebuah keputusan. Nah, ini yang harus diperbaiki di Indonesia. Yang kedua, sistem yang dilahirkan oleh para pendahulu kita, penegak-penegak republik, itu sudah bagus. Kalaupun perlu dikembangkan, itu dikembangkan, jangan diobrak-abrik. Dikembangkan itu artinya masing-masing nilai itu karena zamannya berkembang, kan tidak mungkin frigid atau beku seperti tahun sebelum 45 karena faktor teknologi, karena faktor alat komunikasi dan sebagainya ini berkembang. Oke, berkembang memerlukan pengembangan ini. Tapi pengembangan itu bukan destruksi. Kenapa? Ada masalah fundamental yang seringkali kita lupa. Bahwa dulu ketika negara ini dibangun, kemudian ditentukan falsafah negara, kemudian konstitusi negara, kemudian undang-undang negara, kemudian keputusan-keputusan pelaksanaannya, itu dalam nuansa kejuangan mereka, tidak dalam nuansa cari keuntungan masing-masing. Nah, ketika politik itu tadi sudah lepas dari amanat tadi, yang terjadi adalah cari keuntungan pada masing-masing, maka terjadilah bentrok antar sekte-sekte politik itu. Nah, di sini keadaan menjadi tidak jelas. Nah, maka menurut pendapat saya, apa yang dilahirkan oleh agamawan pahlawan kita kemudian dituangkan dari sisi politik itu sudah sangat bagus. Bahwa kemudian zaman memerlukan perkembangan, tentu harus ditampung. Kita tidak bisa menafikan perubahan, karena perubahan itu akan terus ada. Yang permanen di dunia ini hanya perubahan, bukan kebekuan. Tetapi bagaimana ini dikembangkan. Jangan dilakukan destruksi, karena antara falsafah negara kemudian undang-undang dasar dan sekarang aturan pelaksanaannya itu relatif sudah mapan ketika dideklarasikan pada kemerdekaan kita. Nah, dengan demikian maka saya berharap agar politisi ini juga bermoral agama, lalu para agamawan juga mengerti bagaimana dia menuangkan itu di dalam politik. Nah, ketika politik sudah menjadi egois, maka yang terjadi seperti sekarang ini. Wakil rakyat mulai jauh dari rakyatnya. Keputusan-keputusan tidak berkeadilan. Padahal hikmah kebijaksanaan itu harus selalu ada di dalam setiap decision dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kalau kita runut,
Jadi bukan agama tidak memerlukan politik atau politik tidak memerlukan agama, tetapi bagaimana politik ini sebagai bingkai dari tata nilai agama masing-masing dari kita. Nah, insya Allah kalau demikian negara kita akan selamat. Kalau tidak sekarang, kalau tidak terjadi pertikaian di sini, maka penyakit-penyakit dari luar akan masuk. Coba perhatikan sekarang, penyakit narkoba, penyakit terorisme, penyakit radikalisme, penyakit kesenjangan kaya dan miskin, penyakit hilangnya marwah daripada penyelenggara negara terhadap rakyatnya. Ini semua embrio-embrio itu naik menjadi terjadi. Kenapa? Karena ini tadi hilangnya al-amanah, keterwakilan, sehingga apa yang disukai DPR belum tentu apa yang disukai rakyatnya. Contoh aja misalnya KPK. KPK itu didukung rakyat tapi tidak didukung wakil rakyat. Nah, karena masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Nah, koreksi-koreksi inilah yang seharusnya kita lakukan. Semoga politik kita adalah politik yang bermoral dan moral kita mewarnai politik Indonesia itu. Saya didorong oleh kiai saya untuk memasuki dunia politik. Alasannya supaya kamu tahu negara.